Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bidang miring. Baik, langsung saja ya kita mulai. Yuk. Pengertian bidang miring. Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki sudut. Sudut tersebut diukur terhadap permukaan horizontal atau mendatar. Nah, salah satu contohnya adalah tangga. Tangga yang landai tentu akan lebih ringan digunakan, karena untuk mengangkat kaki diperlukan tenaga atau usaha yang kecil. Sedangkan tangga yang curam akan terasa lebih berat, karena untuk mengangkat kaki diperlukan tenaga atau usaha yang lebih besar. Nah, Bu Santi sudah menyediakan sebuah animasi nih anak-anak, di mana ada seorang bapak sedang berusaha menaiki sebuah tangga. Tetapi tangga yang ada di animasi ini tangga khusus loh anak-anak, spesial. Kenapa begitu? Karena jarak antar anak tangganya itu berbeda-beda. Jadi ada bagian yang landai dan ada bagian yang curam, mewakili penjelasan ibu sebelumnya tadi. Nah, kita lihat ya anak-anak, ini anak tangga di bagian bawah, kalau kalian lihat itu kan terlihat lebih landai ya. Karena apa? Jarak antar anak tangganya itu berdekatan. Bapak terlihat mudah untuk menaikinya. Tetapi ketika semakin ke atas, kalian dapat amati ya, jarak antar anak tangganya itu semakin menjauh. Artinya tangganya semakin curam gitu ya. Nah, kalian dapat lihat atau mungkin kalian bisa membayangkan apabila kalian yang menaiki tangga tersebut. Ya, tentunya kita akan mengalami hal yang sama dengan yang Bapak ini rasakan gitu ya. Jadi semakin curam itu kita akan terasa lebih susah untuk menaiki tangganya gitu ya. Karena apa? Tenaga atau usaha yang kita berikan itu jauh lebih besar anak-anak kalau tangganya itu curam dibandingkan yang lebih landai, itu lebih mudah ya. Bisa ya anak-anak? Kita lanjut. Bidang miring dalam keseharian. Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya banyak sekali loh peralatan di sekitar kita yang menggunakan prinsip dari bidang miring. Apa aja sih? Kita lihat yuk satu persatu. Yang pertama, ini ada gergaji. Kedua, ada pisau. Tentunya di rumah kalian ya, pastilah ya di dapur itu ada pisau lah, minimal satu gitu kan ya. Dan ibu sih percaya deh kayaknya kalian yang saat ini duduk di kelas 8 tentunya sudah pernah lah menggunakan pisau gitu ya. Kalau belum pernah, bolehlah ya nanti setelah PJJ ini kalian coba meminjam pisau untuk memotong misalnya buah atau untuk mengiris sayuran seperti itu. Yang ketiga, ada kapak anak-anak. Nah, kalau kalian amati di sini, gergaji, kemudian pisau, kapak, di mana sih bidang miringnya gitu. Nah, kita akan melihat ini anak-anak di bagian ujung atau bagian yang tajam gitu ya. Ini kalau gergaji ini anak-anak ya yang untuk memotong pisau, memotong kayunya ini ya bagian yang bawah. Ini juga sama pisau yang bagian bawahnya ini. Terus kapak juga sama. Nah, itu sebenarnya bagian yang runcing atau yang tajam itu merupakan prinsip dari bidang miring. Kalian dapat amati deh pisau yang ada di rumah kalian. Itu yang bagian yang tajamnya itu kan ada kemiringan anak-anak ya. Lebih tipis dibandingkan bagian lain dari pisaunya gitu ya. Jadi yang digunakan untuk memotong tuh pasti itu kalau kalian lihat ada sisi miringnya seperti itu. Nah, berikutnya ada sekrup ini ya. Nah, ini sekrup, ini kan kalian lihat tuh ya. Nah, ini berikutnya lagi ada tangga. Tangga berputar. Ini prinsipnya mirip sama sekrup anak-anak. Nah, berikutnya lagi ini ada jalan di perbukitan. Nah, sekrup, tangga berputar ya, atau tangga yang biasa juga sama gitu ya. Dan jalan di perbukitan ini pun sebenarnya menggunakan prinsip dari bidang miring anak-anak. Cukup jelas ya, ini kan sekrup bentuknya mirip nih sama tangga yang berputar di sini. Kemudian, nah ini dia. Kalian juga pastinya udah pernah lah ya main perosotan seperti ini. Oke anak-anak, di sini Ibu Santi sudah menampilkan beberapa contoh
pemanfaatan prinsip bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak ya manfaat dari bidang miring. Nah, berikutnya kita masuk dalam perhitungan pada bidang miring. Selain contoh-contoh yang tadi sudah disampaikan ya, ini bidang miring biasanya digunakan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi gitu ya, atau sebaliknya. Jadi untuk menaikkan suatu barang atau menurunkan itu juga bisa anak-anak ya. Nah, ini ada contoh, ada seorang bapak sedang menaikkan mungkin ini drum minyak gitu ya ke dalam sebuah mobil seperti itu. Nah, ini ada papan miringnya nih anak-anak ya. Di sini merupakan pemanfaatan prinsip bidang miringnya. Nah, kalau kita lihat ini ya, prinsip utama pada bidang miring adalah terjadinya perubahan nilai usaha. Ingat usaha materi kita sebelumnya dilambangkan dengan huruf W besar ya, dari kata work gitu ya, kerja, menjadi energi potensial, EP. Ini juga pernah kalian pelajari ya tentang energi di kelas 7 semester 2 ya. Jadi kalau kalian amati, di usaha itu kan pemberian gaya yang menyebabkan benda mengalami perpindahan gitu ya. Jadi kalau kalian amati, ini si bapak mendorong ini ya troli, itu kan ada gaya anak-anak. Kemudian trolinya itu kan mengalami perpindahan ya sepanjang papan miring ini. Jadi kita fokusnya ketika bapak ini sedang menaiki papan miringnya anak-anak. Nah, ini ya ada gaya, ada perpindahan. Jadi itu ada usaha. Kemudian tadinya posisinya ada di bawah, sekarang sudah ada di atas mobil. Jadi yang semula ketinggiannya itu 0 karena di permukaan, sekarang mempunyai ketinggian tertentu. Ingat, benda dengan ketinggian tertentu bisa dipastikan memiliki energi potensial. Jadi bidang miring ini prinsip utamanya nanti ada usaha diubah menjadi energi potensial. Nah, kita lihat satu persatu. Jadi nanti W usaha sama dengan EP. Usaha yang baru saja kita pelajari ya, masih ingat kan rumusnya? F dikali S. Ingat, usaha itu pemberian gaya F yang menyebabkan benda mengalami perpindahan S. Nah, sedangkan energi potensial itu dirumuskan M kali G kali H. Atau bisa juga ditulis sebagai berikut anak-anak. Fs sama dengan W dikali H. W di sini dengan W besar yang ini beda ya anak-anak. Kalau W besar itu untuk usaha dari kata work gitu ya. Sedangkan W kecil di sini menunjukkan berat ya dari kata weight gitu ya. Ingat M kali G itu adalah berat. Bisa ya anak-anak? H di sini nanti adalah ketinggian ya. MGH. Selanjutnya keuntungan mekanik. Jadi untuk bidang miring ini sama halnya dengan tuas anak-anak. Termasuk ke dalam pesawat sederhana. Di mana pesawat sederhana kan prinsipnya adalah membantu ketika kita beraktivitas atau bekerja atau sedang melakukan usaha gitu ya. Karena membantu, meringankan, jadi kita diuntungkan gitu ya. Nah, berapa keuntungannya itu dapat dicari dengan persamaan W per F. Jadi yang ini masih sama ya dengan rumus KM pada tuas. Nah, berikutnya atau bisa juga menggunakan rumus S per H. Nah, ini keterangannya nih biar lebih jelas. F adalah force, gaya. W adalah berat benda, satuannya Newton seperti gaya tadi ya. S itu adalah panjang bidang miringnya. H itu adalah tinggi bidang miringnya. Untuk S dan H satuannya boleh cm, boleh meter. Yang penting S dan H itu satuannya sama anak-anak. Nah, berikutnya ini ada catatan khusus. Untuk bidang miring ya masih berlaku W berat benda itu nilainya selalu lebih besar daripada F-nya. Gaya yang kita keluarkan. Ya kan, jadi gaya kita dengan gaya yang kecil kita bisa memindahkan benda yang lebih besar nilainya dari gaya kita. Dan S panjang papan bidang miring itu pasti anak-anak selalu lebih besar daripada ketinggiannya. Kenapa? Ya kan tadi supaya lebih landai, lebih menguntungkan seperti itu. Nah, contoh soal ya anak-anak, kita lihat. Pak Hasan menaikkan sebuah drum berisi minyak yang beratnya 1200 Newton ke atas mobil box.
Ia menggunakan sebuah papan sepanjang 2 meter sebagai bidang miring. Apabila ketinggian box mobil 50 cm, maka berapa gaya dorong yang diberikan oleh Pak Hasan dan keuntungan mekanik dari bidang miring yang digunakan? Nah, caranya sama anak-anak ya. Jadi polanya untuk mengerjakan soal fisika tuh selalu sama anak-anak. Ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Tahap pertama, kita mendata. Dari soal tadi ya, soal cerita ini kita dapat mengetahui besaran apa aja sih gitu ya. Nah, tadi kita lihat nih, berat ya, berat drumnya 1200 Newton. Berat itu berarti weight gitu ya. W sama dengan 1200 Newton. Kemudian papan sepanjang 2 meter sebagai bidang miring. Berarti ini panjang bidang miringnya, S lambangnya. 2 meter atau 200 cm. Jadi ini S-nya ya anak-anak ya. Ini sama dengan perpindahan bendanya dari posisi awal di bawah terus pindah ke atas mobil gitu ya. Ini S-nya. Nah, ketinggian box mobil 50 cm, ini tinggi box mobilnya. Ini sama dengan tinggi bidang miringnya anak-anak. H ya, height gitu kan, 50 cm. Ditanya F berapa, keuntungan mekanik berapa? Jawab, tuliskan dulu rumusnya. Fs sama dengan WH. Kemudian masukkan angkanya. Kita mau cari F, ini F-nya belum ada. Jadi biarkan dia dalam F gitu ya. S-nya ada 200, W-nya ada 1200, H-nya ada 50. Langkah selanjutnya, F sama dengan ini ya, 1200 dikali 50. Nah, yang 200 ini pindah ruas anak-anak. Karena perkalian pindah ruas jadi membagi. Kemudian pembilangnya atau bagian atas 1200 dikali 50 itu hasilnya 60.000 per 200. Coret nolnya 2, tersisa nanti 600 dibagi 2. Hasilnya adalah 300 Newton. Bisa ya? Nah, keuntungan mekaniknya anak-anak. Bisa menggunakan rumus W per F. Tinggal dimasukin angkanya. W 1200, ini W-nya 1200. F ini tadi yang kita baru temukan, 300. Jadi 1200 per 300 hasilnya 4 kali. Artinya dengan menggunakan bidang miring seperti pada contoh soal nomor 1 ini, kita diuntungkan sebesar 4 kali. Kita bisa memindahkan benda gitu ya, yang nilai gaya beratnya tuh 4 kali lebih besar dari gaya yang harus kita keluarkan. Seperti itu anak-anak. Untung kan ya, dengan gaya kecil bisa mengangkat atau memindahkan benda yang gayanya lebih besar. Contoh kedua, Pak Yani memindahkan sebongkah kayu ke suatu tempat menggunakan papan miring seperti gambar ini ya, Pak Yani nih. Bila gaya dorong Pak Yani sebesar 420 Newton, panjang papan miringnya 1,2 meter, dan tinggi tempat penyimpanan kayu itu 80 cm, berapa berat kayu tersebut? Nah, ini yang ditanya berat kayunya. Sedikit berbeda dengan yang tadi, tapi caranya sama anak-anak. Tahap pertama, data dulu, diketahui apa aja dari soal. Ada ini ya, gaya dorong Pak Yani 420 itu F 420 ya. Kemudian panjang papan miring S 1,2 meter, kita ubah menjadi 120 cm. Tinggi tempat penyimpanan itu 80 cm, H-nya, tinggi itu H gitu ya, 80 cm, height gitu ya. Ditanya weight, berat gitu ya, berat kayunya. Nah, jawab seperti biasa, tuliskan rumusnya dulu anak-anak. F kali S sama dengan W kali H. Setelah itu, masukkan nilai-nilainya. F 420, S 120, W mau kita cari. H-nya 80 ya. Berikutnya yang 420 dikali 120. Nah, ini 80-nya pindah ruas. Karena perkalian pindah ruas jadi membagi. Jadi nanti 420 kali 120 dibagi 80. Bagian atas itu hasil perkaliannya adalah 50.400 per 80. Hasilnya 630 Newton. Gimana anak-anak? 2 contoh soal ini bisa ya? Mudah kok. Nanti barangkali variasi soal berikutnya bisa aja ya anak-anak dicari S atau H-nya.
Caranya tetap sama, ikuti tahap-tahapnya, kalian pasti bisa.